Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran di hari Jumat berkah ini. Di Batam hujan terus, bagaimana dengan kabar kalian? Jaga terus kesehatan kalian apapun keadaan cuacanya, dan semoga kalian selalu diberikan kerahmatan dan berkah yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang update beberapa pinjol yang sudah mulai masuk ke dalam slik OJK, dan update lagi untuk wilayah-wilayah dari DC lapangan terbaru. Nah, ini permintaan dari beberapa teman menjelang akhir tahun. Mudah-mudahan kalian juga membutuhkan informasi ini. Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah semakin kuat mental, bahkan lebih berani untuk menghadapi para DC-DC-nya, baik teroran lewat telepon, datang ke rumah, ataupun yang mencaci maki lewat WA. Nah, saya bacakan dulu buat teman-teman semuanya bagaimana cara teman-teman saya ini, perempuan yang hebat dan berani, bahkan mulai percaya diri untuk terus galbay. Dan semoga ini menjadi inspirasi buat kalian yang masih belum berani untuk galbay, apalagi masih maju mundur untuk galbay. Ini kita bacakan buat kalian. Nah, ini beberapa chat-chatan para DC yang membuat dia bikin marah. Dia langsung mengatakan begini, "Iya, aku tantangin sekalian, lagian aku dibinatangin, dibilang maling bawa kabur uang perusahaan." Saking jengkelnya Kak, kemarin mereka kirim video orang Ambon semua, dikirim Sherlock ke lokasi aku juga. Terus aku ladenin, aku kirim foto balik sama ponakanku yang sudah jadi polisi. Habis itu dia langsung autoblok. Aslinya aku lagi di kos-kosan HP-HPan sama DC. Nah, keren banget kan? Sudah mulai berani untuk melawan DC. Kalau DC juga manusia. Kalau DC sudah beringas ngatain kita ini itu, langsung balas lagi. Sama seperti ibu ini teman-teman. Yang mengatakan bahwa KP itu ancamannya bawa foto-foto anakku. Kemudian teman saya balas ini mengatakan bahwa kalau saya foto enggak Kak, tapi anakku disumpahin sakit. Aku langsung auto terpancing dong, darah mama. Saya awalnya slow, kalem, gak mau kepancing. Gara-gara mereka brutal, bawa-bawa nama anak saya, bawa-bawa orang tua saya yang sudah meninggal, langsung naik darah dan saya ancam dia. Nah, akhirnya dari cerita ini DC-nya langsung kicep dan langsung mematikan teleponnya, dan tidak ada lagi teroran sampai beberapa minggu kemudian. Nah, ini membuktikan bahwa DC itu kalau sudah macam-macam ancamannya, kita balik ancam, mereka pasti akan ketakutan. Karena apa? Segala sesuatu ancaman mereka itu bisa dipidana teman-teman. Apalagi kalau kita bisa merekamnya. Jadi mulai sekarang kan harus berani, karena orang yang mulai berani untuk mengancam DC itu sudah mulai banyak. Nah, dari itu semuanya banyak sekali juga yang meminta saya untuk update, Mbak update dong, ini kan Mbak tolong dong update, ini kan sudah mau akhir tahun, bagaimana dengan yang masuk ke dalam slik OJK. Kebetulan nanti akhir tahun itu akan ada pembukaan untuk KUR BRI Mbak. Tolong Mbak, saya mau melakukan pinjaman. Saya suami istri ada galbay di sini. Kalau seandainya ini galbay, bagaimana caranya agar KUR saya lolos Mbak? Nah, ini banyak sekali permintaannya, dan juga ada yang minta dari yang masuk ke dalam slik OJK ini apakah ada DC lapangannya. Oke, yang pertama yang sudah pasti masuk ke dalam slik OJK yaitu adalah pinjam SP Letter. Nah, kedua pinjaman ini masuk ke dalam slik OJK, terutama untuk SP Letter. SP Letternya ini ada DC lapangannya, pinjamnya ada DC lapangannya, tetapi khusus untuk yang pinjaman modal. Kalau pinjaman bukan modal ataupun pinjaman konsumtif tidak DC lapangannya. Jadi DC mau WA, mau datang ini itu segala macam, ataupun bentuknya yang seperti ini semua masih hoax. Jadi jangan ditanggapin, abaikan saja, nggak usah dibaca atau dihapus saja ya. Lanjut lagi yang kedua, ada kami masuk ke dalam slik OJK, ada kami belum ada DC lapangan. Nah, ada kami ini baru saja masuk ke slik OJK itu di tahun 2024. Jadi kalau kalian ada galbay dari tahun 2001, 2022, 2023, coba cek, pasti ada sebagian yang tidak masuk ke dalam slik OJK. Karena hanya pinjaman-pinjaman baru saja yang masuk ke dalam slik OJK di tahun 2024 ini ya. Lanjut lagi kredito.
Kredito masuk ke dalam SLIK OJK itu baru-baru di tahun 2024 teman-teman. Untuk tahun 2023 itu ada sebagian yang masuk tetapi hanya nominal-nominal besar saja. Tetapi di tahun 2024 sudah mulai disamaratakan. Nah, untuk kredito belum ada DC lapangannya. Kredito sejauh ini belum terlalu barbar, masih aman untuk digalbay dan masih sedikit saja terorannya. Kalaupun masuk terorannya ini itu abaikan saja. Lanjut lagi Aku Laku. Nah, ini sudah pasti ya, sudah banyak sekali yang menginformasikan, sudah pasti ada DC lapangan dan sudah pasti akan masuk ke dalam SLIK OJK. Nah, temannya Aku Laku ini itu adalah Kredivo, HCI dan Indodana serta Kredit Pintar dan juga Tunaiku. Nah, kenapa saya sebut ini adalah teman-temannya? Karena kategori ini masuk ke dalam kategori multi finance ataupun yang jelas bekerja sama dengan perbankan langsung. Ya, otomatis dia akan masuk ke dalam SLIK OJK dan otomatis dia akan ada DC lapangan. Dan buat kalian semuanya saya pastikan kalau kalian berani sama DC, otomatis DC juga akan ciut. Karena apa? DC itu kalau datang ke rumah rata-rata itu banyak yang tidak sebarbar DC-DC yang ada di WA. Ya, kecuali untuk Kredivo, rata-rata Kredivo ini agak barbar. Karena apa? Dia itu multi finance besar teman-teman. Ya, otomatis dia mampu membayar DC-DC lapangan yang mungkin wajahnya lebih sangar dari yang kalian bayangkan. Tetapi sejauh ini banyak sekali yang berhasil untuk menghadapi DC-DC dari Kredivo. Kalau ada yang bertanya, masih aman gak mbak untuk digalbaikan? Saya tanya lagi kepada kalian, siap gak untuk menghadapi DC-nya? Kalau siap, lanjutkan ya. Oke, lanjut lagi. Semua pay letter, berarti pay letter apapun itu mulai dari Traveloka pay letter, Blibli pay letter, terus TikTok pay letter ya, yang dari Atom, kemudian apalagi yang segala macam pay letter itu ada di DC lapangan. Kalau ada yang bilang, mbak aku galbay loh mbak di TikTok pay letter, ini gimana ya mbak, baru-baru saja. Ya sudah, kalau baru-baru saja biasanya DC-nya belum datang. Banyak yang menginformasikan kapan DC datang, itu untuk daerah Jabodetabek 2-3 minggu DC-nya ada yang datang, dan itu satu kali gak datang saja. Dan banyak lagi yang menginformasikan untuk galbay di TikTok pay letter bunganya luar biasa. Satu hari bunganya itu mencapai 80.000 ya, itu untuk update TikTok pay letter. Lanjut lagi itu ada Coinworks ya. Coinworks itu masuk ke dalam SLIK OJK, tapi saat ini Coinworks sangat bermasalah. Saya malah berpikir Coinworks ini akan menyusul Investri. Nah, kita lihat aja lagi nanti ya. Lanjut lagi yang terbaru saat ini paling banyak sekali dipertanyakan, yaitu ada Pundi. Mbak tolong dong, ada Pundi ini bagaimana update-nya? Tolong dong, ada Pundi ini ada DC lapangannya enggak? Sebelumnya saya sudah pernah buatkan vlog buat kalian ya, apakah ada Pundi ada DC lapangannya? Saya sampaikan sekali lagi di sini, ada Pundi masuk ke dalam SLIK OJK baru-baru ini. Berarti untuk hutang yang lama-lama dari tahun 2020, 2021 sampai 2023 hampir tidak masuk ke dalam SLIK OJK. Tetapi yang hutang-hutang terbaru di tahun 2024 pertengahan semuanya masuk ke dalam SLIK OJK. Untuk nominal hutangnya hampir semuanya di atas 1 juta masuk. Ya, untuk DC lapangannya kalaupun ada hanya di daerah Jabodetabek dan itu pun random. Gitu ya untuk ada Pundi ya yang masih bertanya-tanya galbay ada Pundi. Nah, lanjut lagi yang masuk ke dalam SLIK OJK itu ada Rupiah Cepat, kemudian Finmas, Uwatas dan juga Julo. Banyak yang menginformasikan kepada saya, Mbak Uwatas tuh nggak ada DC lapangannya, Julo nggak ada DC lapangannya. Saya sampaikan sekali lagi sama teman-teman semuanya ya, Julo, Uwatas ada DC lapangannya tetapi random. Wilayah mana? Jabodetabek sampai ke Bandung. Kalau hari ini kalian tidak datangin sama DC-nya berarti insya Allah aman. Karena DC-DC-nya itu masih sangat random dan sedikit. Sama halnya seperti Rupiah Cepat. Tetapi kalau untuk Finmas sejauh ini masih aman DC lapangannya. Cuman dia masuk ke dalam SLIK OJK. Dan yang galbay di Finmas ini pun juga hanya sedikit-sedikit saja teman-teman ya. Karena Finmas sangat sedikit memberikan kalian pinjaman. Ya, lanjut lagi itu ada 360 kredi, Samir, Singa ID dan GoPay Letter atau Go Pinjam.
Nah, untuk keempat pinjol ini semuanya masuk ke dalam slip OJK, tetapi yang ada DC lapangannya itu baru Samir Singa ID Go Pay Letter Go Pinjam. Ya, yang sekarang ini terkonfirmasi. Tetapi kalau untuk Singa ID itu hanya random ya, di daerah Jogja, Jawa Tengah saja. Samir itu hanya di daerah Jabodetabek dan itu pun sangat sedikit sekali teman-teman. Ya, kalau Go Pay Letter Go Pinjam ada di Bandung, Jakarta, datang setelah kalian galbay 2 bulan. Ya, galbaynya nominal berapa? Nominal receh pun didatangin. Tapi bagaimana dengan galbay di daerah pelosok? Sejauh ini daerah pelosoknya belum didatangin, masih di perkotaan. Kalau Jakarta bagaimana? Jakarta yang pelosok masih datangin. Tetapi kalau sampai hari ini kalian belum didatangin, berarti insya Allah kalian aman dan kalian bukan prioritas mereka. Nah, Gojek Go Pay Letter ini baru-baru gencarnya itu di 2024. Sebenarnya 2023 juga ada, tetapi masih sedikit. Nah, kenapa sekarang mulai sedikit? Karena apa? Sebenarnya Indo, Dana, dan Gojek ini hampir satu kepala, walaupun kita ketahui dia sudah mulai pecah ya, tetapi kepalanya itu masih satu. Kalau Indo, Dana sudah banyak yang galbay, otomatis akan berimbas kepada Gojek. Nah, itulah yang saya dapatkan di tahun 2023. Sekarang ini walaupun sudah sedikit memecah, tetapi saham-sahamnya itu masih ada. Nah, itulah kenapa sekarang ini mulai gencar sekali Gojek dan Indodana. Ya, karena ya saat ini kalian tahu lah ya, kalau yang namanya sudah menuju kebangkrutan pasti akan banyak sekali yang bergerak. Tetapi ingat teman-teman semuanya, kalau kalian masih kuat mental, pasti DC-DC-nya juga akan menyerah. Ya, sama halnya dengan Shopee. Sebelumnya di tahun 2022, di awal tahun 2023 itu DC-nya banyak sekali. Tetapi mulai banyaknya orang yang galbay, mulai berani orang banyak yang tidak membayarkan, mulailah berangsur DC itu akan ditarik. Nah, sama halnya dengan Indodana. Nah, itulah yang akan terjadi ketika kalian masih kuat mental dan masih semangat untuk terus galbay. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian, update terbaru. Semoga makin semangat dan makin kuat mental, dan kalian makin tahu di akhir tahun ini saya masih aman untuk galbay. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.